Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel Pejuang Asam Lambung Asli. Kalau menyebutkan saya mungkin teman-teman belum mengerti. Saya adalah Bapak Sardi yang sekarang posisinya ada di Magetan ya. Di channel Pejuang Asam Lambung Asli, bila mana mencari channel ini eh, me, menulis channel Asam Lambung Asli tidak ketemu ya, coba ditulis Sardi Antoko, nanti channel itu akan muncul teman-teman. Begini teman-teman, saya tetap mendoakan agar teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan parah-parahnya segera beri kesembuhan, yang masih dalam pemulihan tentunya satu persatu sensasinya segera dihilangkan. Dan bagi saya pribadi mudah-mudahan saya juga bisa sembuh total, karena seringkali sensasi itu masih sering berdatangan, terutama pada saat saya masih mungkin banyak pikiran, mungkin saya dalam keadaan cuape. Intinya saya benar-benar mudah-mudahan kita semua terbebas dari sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah teman-temanku, saudaraku dimanapun berada yang sedang menderita sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Sembuhkanlah ya Tuhan, karena mereka semua sudah habis-habisan ekonominya untuk pengobatan yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang mungkin sudah kehilangan pekerjaannya karena saking lamanya meninggalkan pekerjaan, tidak bisa masuk kerja. Bahkan mungkin karena sakit ini, sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis yang tidak kunjung sembuh, bisa saja sampai terjadi perpisahan dengan pasangan hidupnya, baik dengan suaminya atau mungkin dengan istrinya. Ya Tuhan, segera bebaskanlah mereka para penderita sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis dari penderitaan ini ya Allah ya Tuhanku. Dan berilah saya kesehatan, umur panjang dan rezeki yang lancar. Baiklah teman-teman, doa saya selalu menyertai kalian semua. Makanya yang masih dalam rebahan, masih duduk-duduk, berlatihlah untuk bangkit, untuk berjalan, untuk duduk, agar supaya yang masih ngeliur-ngeliur, yang matanya masih buram, yang perutnya masih kembung, yang telinganya masih berdenging, yang punggungnya masih kaku sakit, yang dadanya panas tembus di punggung, yang perutnya panas tembus di pinggang. Mudah-mudahan dengan ketenangan pikiran kita, itu semua nanti akan bisa teratasi satu persatu. Ketika sudah menemukan konten-konten YouTube, channel YouTube yang membahas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung, tentunya di situ sudah ada bekal adanya motivasi edukasi untuk bangkit, menerapkan 3P seperti saran para mentor yang mungkin teman-teman sudah memutarnya. Itu patuhi lakukan. Nah, kali ini saya akan sampaikan faktor capek dapat memicu yang namanya sensasi-sensasi ketika kita menderita sakit gangguan asam lambung. Ini pengalaman teman-teman, jadi saya sampaikan bahwa sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis ini memang benar-benar sangat membingungkan. Ketika kita menjadi mungkin kepala rumah tangga,
atau mungkin yang masih sekolah sekalipun, kegiatan kita yang pasti semua adalah terhambat. Pekerjaan terhambat, proses belajar teman-teman yang mungkin masih sekolah terhambat, ibu rumah tangga yang sedang ngurusi anak yang pasti kesedihannya itu bertumpuk-tumpuk karena pikiran tidak tenang, pikiran mati, sedangkan anaknya masih dalam mungkin pelukan, dalam gendongan, yang masih kecil. Ini akan menambah kesedihan tersendiri. Maka dari itu teman-teman, marilah coba kita kelola baik fisik kita. Bila mana ada yang sudah mungkin sudah membaik, sudah bisa beraktivitas, bahkan mungkin sudah bisa bekerja, tetap jangan lupa diri teman-teman, karena capek dapat memicu datangnya sensasi kembali, baik itu capek fisik ataupun capek pikiran ya. Walaupun mungkin fisik tidak capek, tapi pikiran capek itu sangat memungkinkan sekali akan datangnya sensasi, akan datangnya mungkin kekambuhan. Ketika sensasi itu sudah banyak, maka kemungkinan untuk kambuh itu juga semakin dekat teman-teman. Makanya marilah kita benar-benar berhati-hati, walaupun itu tidak mudah. Kehati-hatian itu memang mudah diucapkan tapi sulit untuk kita praktekkan kadang-kadang. Jadi kita saling mengingatkan dan saling mendoakan teman-teman. Pikiran yang bisa memicu itu pikiran yang bagaimana? Sensasi itu hadir hanya karena pikiran. Ya, pikiran yang tentunya banyak hal yang kita pikirkan teman-teman. Mungkin mikirkan ekonomi, mungkin mikirkan pekerjaan, mungkin juga ada pula yang memikirkan anaknya ini sulit diatur, mungkin mikirkan masalah dengan temannya. Mungkin kalau cuma hanya satu pikiran itu tidak begitu berat teman-teman. Tetapi di video awal juga sudah saya sampaikan, kalau pikiran itu banyak walaupun kecil-kecil, itu nantinya akan menjadi berat. Kepala akan berat kembali sehingga memicu leher menjadi kaku, punggung menjadi berat kaku, tensi menjadi naik. Nah, ini faktor pemicu dari pikiran. Belum lagi fisiknya teman-teman. Kenapa pikiran yang menumpuk itu walaupun sebenarnya persoalan-persoalan yang ringan, tetapi pada akhirnya bisa memicu timbulnya sensasi, ya itu tadi, akumulasi pikiran yang banyak, hal-hal kecil tetapi banyak yang kita pikirkan, maka itu akan menjadi berat. Nah, kita ilustrasikan begini teman-teman. Tisu itu kalau cuma satu lembar gini, kita taruh di atas kepala, ini ringan. Nah, ringan sama dengan pikiran. Kalau cuma satu yang kita pikirkan, mungkin cuma mikirkan anak susah diatur, selalu bantah mungkin, kemudian istri selalu cemberut karena sudah mungkin bosan melihat keadaan kita yang selalu tiduran, duduk, sementara orang lain sudah kemana-mana, sudah bekerja. Nah, pikiran satu persatu kemudian bertambah menjadi banyak, pikiran menjadi berat. Ilustrasi yang saya sampaikan seperti halnya tisu tadi. Tisu kalau satu lembar ringan, lah misalnya tisu itu sudah banyak seperti halnya pikiran kita. Ya, ini bukan segini, beban kita sudah agak terasa. Bagaimana kalau ini berpuluh-puluh dan menumpuk? Itu kan pada akhirnya berat teman-teman. Beratnya pikiran itu dapat memicu
namanya sensasi ketika kita sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis. Terlebih-lebih pikiran sudah banyak menumpuk, ditambah lagi fisik seharian karena sudah merasa sembuh, merasa enak, kerja tidak tahu waktu, yang mestinya sudah saatnya istirahat tidak istirahat, saatnya makan makannya tertunda. Pikiran fisik yang capek, pikiran yang terlalu banyak, itu rentan sekali untuk datangnya kekambuhan. Awalnya hanya mungkin sensasi geliur-geliur, mungkin kepala berat. Nah itu kalau geliur, kepala berat, leher kaku, punggung kaku, menumpuk, dan itu datangnya bersamaan, lah itulah namanya bisa dikatakan sebuah kekambuhan, teman-teman. Untuk itu kita yang sudah mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi-informasi melalui channel YouTube yang membahas tentang seputaran sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis, alangkah lebih baiknya ekstra hati-hati, teman-teman. Para penderita yang saat ini mungkin dalam pemulihan atau mungkin yang saat ini masih parah-parahnya, sesungguhnya kalian tidak sakit yang serius. Ketika sudah melalui pemeriksaan, pengobatan berganti-ganti dokter yang sudah sering kita sampaikan, sudah sering sampaikan para mentor, ya berarti pikiran inilah yang dominan merasakan bahwa kita ini seolah-olah adalah sakit yang serius. Pikiran dan perasaan, karena penderita sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis itu pikirannya ngaco, perasaannya sensitif. Nah inilah sudah klop bahwa sakit yang sebenarnya dikatakan sakit rumahan ini, karena pikiran yang ngaco dan perasaan yang sensitif, akhirnya jadilah ini seolah-olah itu adalah sakit yang sangat berat. Dan memang ya nggak boleh disalahkan pula, teman-teman. Dulu kalau saya ini disalahkan di Paido, ya hati ini semakin marah. Walaupun kemarahan itu kita mencoba untuk menahannya, itu akan semakin semakin tidak nyaman. Dilampiaskan marah tidak nyaman, apalagi kita menahan, ini juga semakin tidak nyaman. Untuk itu teman-teman, sekali lagi di dalam video yang saya yang ke-26 ini saya mengingatkan tentang capek fisik, banyaknya pikiran dapat memicu timbulnya sensasi kalau sudah banyak, itu namanya arah ke kekambuhan. Untuk itu teman-teman, sekali lagi, sakit gangguan asam lambung sebenarnya sakit yang mengajarkan kita untuk merubah pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita harus menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pola hidup kita tentunya kita harus lebih disiplin. Kita yang mungkin biasanya pemarah, karena ini sebuah hikmah, kita mencoba untuk belajar menjadi sedikit agak sabar. Dan apabila itu dibiasakan dan kita menjadi orang yang sabar sungguhan, nah inilah yang dikatakan sakit asam lambung itu membawa hikmah besar, merubah cara hidup kita itu ke arah cara hidup yang lebih baik. Ya, walaupun kalau kita bicara dengan bukan si penderita, ya omongannya itu sebenarnya kadang ada benarnya, tapi tidak tahu apa yang dimaksudkan perubahan ke arah lebih baik itu. Karena pikiran-pikiran yang ada di dalam kita bagi bukan penderita biasanya kan, apalagi yang dipikirkan, kamu kan sudah punya apa-apa dibandingkan yang lain-lain, kenapa apalagi yang kamu pikirkan. Penderita sakit gangguan asam lambung get anxiety psikosomatis bukan itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan itu
adalah penyakit, rasa-rasa yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan yang masih parah-parahnya sama sekali tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya dunia, yang mungkin itu sebuah kekayaan atau apa. Wong itu sudah tidak senang. Harta itu sudah tidak senang karena rasanya itu hanya perasaan mati saja. Nah, jadi bukan penderita biasanya inginnya memberikan motivasi, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk diterima si penderita sakit gangguan asam lambung, get anxiety psikosomatis. Ini ya teman-teman, barangkali video saya sementara saya cukupkan itu dulu. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pula yang mendengarkan, melihat video saya ini, khususnya para penderita asam lambung, sakit gangguan asam lambung, get anxiety psikosomatis, bisa tersugesti, termotivasi, sehingga bisa bangkit secara perlahan menuju ke kesembuhan total. Dan doa saya selalu menyertai kalian semua teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman benar-benar segera dibebaskan dari jeratan sakit gangguan asam lambung, get anxiety psikosomatis yang tidak enak ini. Segera bangkit, sambut kembali kebahagiaan yang sudah lama teman-teman lupakan. Saya cukupkan itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.